Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjung kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nurdiansyah SPDI, peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK UIN Raden Patah Palembang dengan nomor peserta 19422006151. Saya guru Madrasah Sanawiyah Ibnu Rosyad Palasari, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pada kesempatan hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi kinerja Ujian Kinerja Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Batch 1 tahun 2025 dengan mengambil tema Kubaca Al-Quran dengan benar berdasarkan kaidah tajwid, materi tentang hukum bacaan madsila. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Baiklah, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Terima kasih, silakan kembali ke kelas. Baiklah, Bapak absen terlebih dahulu. Ada Irma, Devi, Tasya, Humairah, Galang. Ada Galang? Sakit, ya kita doakan mudah-mudahan teman kita yang lagi sakit semoga cepat lekas sembuh. Baiklah, udah Bapak semua. Berikutnya yaitu kita sebelum memulai pembelajaran anak-anak, mari kita belajar hari ini dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap ilmu yang kalian dapat menjadi jalan untuk menjadi insan yang bertakwa, berakhlak mulia dan bermanfaat bagi sesama. Gunakan akal sehat kalian untuk berpikir kritis dan kreatif. Hargai pendapat teman dan jangan lupa untuk selalu bekerja sama dalam kebaikan. Jadilah pelajar yang memiliki adab yang baik, bersikap adil dan seimbang, terbuka pada perubahan dan inovasi, serta mampu menghargai perbedaan. Kalian semua adalah generasi hebat yang membawa rahmat bagi sesama. Sebelum kita belajar ke materi Al-Quran Hadis pada hari ini, kita bersama-sama
untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Indonesia, airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, dari mandu ibuku. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Baiklah anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran hadis. Tema Kubaca Al-Quran dengan benar berdasarkan kaidah tajwid, materi tentang hukum bacaan madsilah. Sebelum kita belajar lebih jauh lagi, siapa yang tahu apa itu ilmu tajwid? Baiklah anak-anak semuanya, hari ini yang akan kita bahas yaitu menjelaskan pengertian madsilah qasirah dan madsilah tawilah, mengidentifikasi ciri-ciri hukum bacaan madsilah, menganalisis hukum bacaan madsilah, menyimpulkan cara membaca madsilah, mendemonstrasikan hukum bacaan madsilah, dan menyimak bacaan madsilah. Baiklah, ini adalah video pembelajaran pada hari ini tentang madsilah dan madsilah qasirah dan madsilah tawilah. Silahkan disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel kelas mengaji ini. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji ini. Dan pada hari ini pembahasan kita yaitu tentang perbedaan antara madsilah qasirah dan madsilah tawilah. Jadi kalau kita ingin tahu perbedaan di antara dua mad ini, terlebih dahulu kita akan berangkat dari pengertiannya. Jadi ketika kita bicara perbedaan madsilah qasirah dan madsilah tawilah ini, maka fokus kita adalah pada hadhamir dan hamzah. Nanti dalam Al-Quran kita akan temukan yang seperti ini, hadhamir. Ini namanya hadhamir, yang ini hadhamir, ini pun hadhamir. Oke, apakah nanti hadhamir itu baris depan atau baris bawah? Dan setelah hadhamir itu ada hamzah atau tidak? Jadi kita lihat pengertiannya dulu. Mad itu adalah panjang, silah itu adalah bersambung, sedangkan qasirah adalah pendek. Jadi nanti di sini ada bacaan yang bersambung yang harus kita baca secara pendek. Kita teruskan dulu. Maksudnya adalah ada hadhamir seperti ini bentuknya, yang berada di antara dua huruf berharakat. Jadi nanti sebelum hadhamir dan setelah hadhamir ini ada huruf yang berharakat, yang berbaris. Dan sesudahnya itu, sesudah hadhamir itu tidak ada hamzah. Nah, ini poinnya. Jadi madsilah qasirah ini ada hadhamir, sebelumnya berbaris, dan setelah hadhamir itu juga berbaris. Dan huruf setelah hadhamir itu adalah bukan hamzah, maksudnya selain hamzah. Panjangnya berapa? 2 harakat. Dan kita lihat pengertian dari madsilah tawilah. Mad itu panjang, silah itu bersambung, tawilah itu panjang. Apa maksud panjang di sini pendek? Nanti kita akan jelaskan. Kita teruskan dulu pengertiannya, yaitu hadhamir yang berada di antara dua huruf berharakat. Kemarin ini hadhamir yang berada di antara dua huruf berharakat. Di sini tuh sama, hadhamir yang berada di antara dua huruf berharakat, dan sesudah hadhamir itu ada hamzah. Nah, di sini letak perbedaannya. Kalau madsilah tawilah ada hadhamir, setelah hadhamir itu ada hamzah. Sedangkan madsilah qasirah itu ada hadhamir
dan setelah hadamir itu tidak ada hamzah. Maksudnya hurufnya itu berhamzah. Jadi berapa panjang untuk maksudah tawil ini? Panjangnya 4 hingga 5 harakat. Jadi maksud panjang di sini adalah bacaannya lebih panjang daripada maksilah qasirah. Sedangkan maksud pendek di sini adalah bacaannya tidak terlalu panjang atau lebih pendek daripada maksilah tawilah. Maksilah qasirah 2 harakat, maksilah tawilah 4 hingga 5 harakat. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Kita mulaikan dari maksilah qasirah. Yang ini CN ini adalah untuk Al-Quran cetakan Madinah, dan yang CI ini adalah cetakan Indonesia. Jadi ketika nanti kita melihat contoh maksilah ini, kita perhatikan terus Al-Qurannya, apakah Al-Quran kita cetakan Madinah atau cetakan Indonesia. Nanti kita akan tahu. Contoh yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Jadi kita buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 37. Untuk cetakan Madinah menggunakan waw kecil pada innahu. Jadi ini, sedangkan pada cetakan Indonesia habamirnya menggunakan seperti angka 6. Nah, di sini letak perbedaannya. Kalau pada Al-Quran kita habamir ini berbaris waw kecil, ada baris depan seperti ini, bermakna cetakan Al-Quran kita adalah cetakan Madinah. Sedangkan kalau habamirnya berbaris seperti angka 6, bermakna Al-Quran kita adalah cetakan Indonesia. Jadi di mana sini maksilah qasirahnya? Yaitu di sini habamir. Baiklah anak-anak semuanya, tadi sudah diputarkan video pembelajarannya, pembukaan tentang pengertian maksilah qasirah dan maksilah tawilah. Di sini ada pengertian secara bahasa. Mad itu artinya adalah panjang, sedangkan qasirah pendek, dan silah itu tersambung. Kemudian ada maksilah tawilah. Perbedaannya adalah jika maksilah qasirah itu hak domir bertemu selain huruf hamzah, sedangkan maksilah tawilah hak domir bertemu dengan huruf hamzah. Jadi seperti itu. Mana hak domir? Nah ini contoh hak domir. Di sini ada 2 ya. Apa itu hak domir? Hak domir adalah kata ganti orang yang ketiga. Nah seperti itu. Baiklah, ini saya jelaskan contoh dari maksilah qasirah dan maksilah tawilah. Jika maksilah qasirah, di sini ada hak domir bertemu dengan huruf selain hamzah. Kemudian jika maksilah tawilah, hak domir bertemu dengan huruf hamzah. Baiklah, di sini ada bacaan dari cetakan Madinah. Ini CM ini adalah ciri ya, tulisan dari cetakan Madinah diberi tanda waw kecil, maksilah tawilah. Nah, sedangkan cetakan dari Indonesia diberi tanda seperti yang ke-6. Contohnya innahu huwa. Nah, dibaca panjang 2 harakat. Video pembelajaran dan apa yang saya jelaskan tadi. Oke. Ada pertanyaan. Apa perbedaan antara maksilah qasirah dan maksilah tawilah? Siapa yang bisa? Oke, silakan dijawab Kaila. Maksilah qasirah terjadi jika hadomir bertemu dengan huruf selain hamzah. Maksilah tawilah huruf hadomir bertemu dengan huruf hamzah. Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawabannya Ananda Kaila, sangat bagus. Bahwa perbedaan antara maksilah qasirah dan maksilah tawilah adalah jika maksilah qasirah hadomir bertemu selain huruf hamzah, dan jika maksilah tawilah hadomir bertemu dengan huruf hamzah. Baiklah anak-anak yang saya sayangi semuanya, yang pintar-pintar, kita belajar untuk dibagi kelompok. Kita buat kelompok. Nanti yang laki-laki menjadi 2 kelompok, yang perempuan menjadi 2 kelompok. Silahkan dibagi kelompoknya.
Baiklah, anak-anak yang pintar-pintar semuanya udah dibagi kelompok. Bapak akan membagikan lembar tugas untuk kalian kerjakan berkenaan dengan Marsilah Qasirah dan Marsilah Tawilah. Anak-anak semuanya, lembar LKPD-nya sudah Bapak bagikan. Sekarang tugasnya cari surat dari Al-Quran yang ada di buku pelajaran, contoh bacaan Marsilah Qasirah 1 dan contoh bacaan Marsilah Tawilah 1. Kemudian isi cara bacanya, sebabnya, dan cara membacanya, ayatnya surat apa. Silahkan dikerjakan. Anak-anak semuanya sudah selesai semuanya. Silahkan perwakilan satu kelompok satu orang untuk maju ke depan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Silahkan kelompok satu menjawab. Dipanjangkan 2 halaman surat Fatir ayat 12. Terima kasih, bagus-bagus semua ya jawabannya. Belajarnya sangat ceria. Baiklah, kita selingi dengan speaking terlebih dahulu. Bacalah tasbih, subhanallah. Bacalah tahmid, alhamdulillah. Bacalah takbir, Allahu akbar. Bacalah tahlil, la ilaha illallah. Terima kasih tepuk tangan semuanya. Saya silakan dulu kembali. Baiklah, anak-anak semuanya sudah baik baca Al-Quran berkenaan dengan Marsilah Qasirah dan Marsilah Tawilahnya. Kemudian masih ada yang kurang baik untuk diperbaiki. Nanti kedepannya lebih tekun lagi untuk mempelajari tentang Marsilah Qasirah dan Marsilah Tawilah. Oleh karena itu nanti setiap siswa dikelompokkan, dibagi kelas untuk melancarkan bacaan-bacaan yang belum lancar. Baik anak-anak semuanya, siapa yang sudah memahami perbedaan antara Marsilah Qasirah dan Marsilah Tawilah serta bisa memberikan contohnya, silahkan angkat tangan yang sudah paham. Ya, alhamdulillah, baik semuanya. Kemudian siapa yang masih ragu, belum penuh memahami tentang materi hari ini, silahkan angkat tangannya. Oke, tidak apa-apa, nanti setelah ini diperdalam lagi, dipelajari lagi. Baik semuanya, alhamdulillah untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus shalihat
haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallah. Terima kasih. Hamdah, kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.